Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والفهم والزيادة العلم والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwah sekalian yang hadir pada kajian kita malam yang berbahagia ini, segala puji milik Allah. Dan kita bersyukur atas semua karunia Allah berikan kepada kita, termasuk kesehatan dan kesempatan. Dan malam ini kita bisa mengaji kembali sebagaimana biasanya. Dan semoga saja Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa menerapkan dan mengamalkan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, kekasih kita, Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Allah berkenan mempertemukan kita dengan beliau, tidak saja di mahsyar, tetapi juga di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa kita selang-selingi kitab yang kita baca di kajian kita, antara kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah, dan kitab Ad-Da' wa Dawa' yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang masalah doa menjadi sebab terutama untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak semua kemudaratan. Pertemuan yang lalu sudah jelas bagi kita bahwasanya kullu da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Baik itu penyakit fisik, penyakit biologis, itu pasti ada obatnya. Ketika seseorang mencocoki obat dari penyakit itu, maka dia akan sembuh. Tapi kalau ketika tidak, maka dia tidak akan sembuh. Tetapi pada hakikatnya setiap penyakit ada obatnya. Demikian juga penyakit di dalam batin, penyakit dalam hati kita. Segala bentuk penyakit, mulai dari syirik, sampai kepada riya, sampai kepada kibria, kesombongan, sum'ah, apapun penyakit hati, pasti ada obatnya. Oleh sebab itulah ikhwah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita sebagai hamba Allah, tidak ada kata berputus asa untuk semua problem penyakit yang ada pada diri kita, apapun bentuk penyakit itu. Tidak saja ada obatnya, tapi penyakit itu sendiri adalah karunia bagi seorang hamba dalam konteks untuk menghapuskan dosa-dosanya. Baik, kita lanjutkan kaji kita. Bagi yang punya kitab atau PDF-nya, lihat di halaman 9 ya. Wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhah wa husulil matlub. Demikian juga doa,
Maka sesungguhnya doa itu adalah sebab di antara sebab-sebab yang terkuat untuk bisa menghilangkan segala sesuatu yang tidak kita inginkan itu hadir pada diri kita. Doa itu adalah sebab. Sebagaimana makan itu sebab adanya kenyang, minum sebab adanya haus sehingga kita tidak dahaga lagi. Begitu juga doa. Doa adalah sebab-sebab di antara sebab-sebab yang terpenting untuk menghilangkan sesuatu al-makruh yang tidak kita sukai. Kemudian wa husulil matlub, dan juga merupakan sebab terutama untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu doa. Doa itu adalah sebab, sebab yang bersifat ghaibiyah. Ada sebab yang bersifat musyahadah. Sebab yang bersifat ghaibiyah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba dengan tangan kita, karena dia sebab-sebab yang ghaibiyah. Tetapi kalau misalnya minum tadi, makan tadi menjadi sebab untuk kenyang kita, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan. Tapi keduanya sebab. Satu bersifat musyahadah yang bisa disaksikan, tapi satu yang bersifat ghaibiyah, tak bisa kita saksikan. Karena itulah di antara dua sebab ini kadang-kadang bisa saling menggantikan. Ada orang berdoa dia tanpa berobat sembuh. Ada orang berobat walaupun tak berdoa sembuh. Tapi ada juga orang berobat dan berdoa tak sembuh-sembuh. Kan begitu ya? Ada juga orang tidak berdoa dan tidak berobat bisa sembuh dari satu penyakit. Kemungkinan seperti itu ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hukum-hukum kauniyah. Sebab-sebab kauniyah menghantarkan kita pada suatu takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Sebab-sebab kauniyah itu adalah apa yang Allah ciptakan. Itu tadi. Yaitu segala sesuatu yang Allah ciptakan itu menjadi sebab. Kenapa kita tadi sembuh dari penyakit demam? Karena kita minum paracetamol. Paracetamol itu adalah sebab. Sebab seseorang mendapatkan kesembuhan yang Allah takdirkan untuk dia. Tapi pada hakikatnya bukan sebab itulah yang menyembuhkan dia, sebab itu perantara dia untuk mendapatkan kesembuhan yang Allah tetapkan. Sebab itu sendiri adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya Allah menetapkan takdir bagi kita seiring dengan takdir kauniyah itu, seiring dengan sebab-sebab itu. Sama nanti misalnya ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Tapi apakah dia langsung masuk surga begitu? Allah ciptakan sebab-sebab pengantar dia masuk surga. Apa itu? Dia beramal saleh, dia masuk Islam, dia bersyahadat, dia lakukan rukun iman, dia penuhi rukun iman itu yang 6, dia terapkan rukun Islam itu pada dirinya. Jadi itu sebab-sebab dia masuk surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Jadi surga itu adalah takdir Allah, seseorang masuk surga itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab-sebab pengantar itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi doa. Kesembuhan seseorang dengan berdoa, doa itu menjadi sebab menghantarkan seseorang untuk sembuh. Apakah itu penyakit fisik ataupun penyakit fisikis, jiwanya. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya wa min fa innahu min aqwabil asbab. Maka sebab yang paling kuat, yang paling utama fi daf'il makruhah, ya, wa hiya ad-du'a. Sebab-sebab seorang untuk bisa terhindar dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan itu adalah doa, dibanding sebab-sebab yang lain. Demikian juga
Fa innahu min aqwal asbab fi husulil matlub. Dia juga sebab-sebab yang paling utama untuk menghantarkan seseorang memperoleh apa yang dia inginkan. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu. Akan tetapi nanti akan kita bahas ya, ada kadang-kadang doa itu tidak memberikan hasil. Dia berdoa tapi tak berhasil. Udah 1 bulan dia berdoa tak berhasil, 2 bulan tak berhasil, 1 tahun tak berhasil, 7 tahun sudah tak berhasil. Kenapa sebab doa itu tidak berhasil? Kata beliau, imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'a la yuhibbuhu Allahu lima fihi minal udwan. Bisa saja doa itu pada diri, pada nafs, pada jiwa, pada diri doa itu sendiri adalah sesuatu yang lemah. Li dha'fihi, karena lemahnya doa itu pada zatnya. Kenapa? Karena doa itu tak disukai oleh Allah. Apa yang dia minta, la yuhibbuhullahu lima fihi minal udwan. Apa yang dia minta itu enggak disukai oleh Allah. Contohnya apa? Permusuhan. Dia mendoakan saudaranya untuk mendapatkan kebinasaan, misalnya. Dia mendoakan orang lain binasa, orang yang beriman binasa. Dia mendoakan orang itu dapat laknat, misalnya. Itu doa-doa yang Allah tidak sukai, maka Allah tidak perkenankan doa itu. Bi an yakuna du'a la yuhibbuhullah. Demikian juga doa-doa yang lain. Ada orang berdoa pula mau menang dia judi online. Iya kan? Maka Allah tidak perkenankan doa itu. Kenapa? Karena pada zat doa itu sendiri terdapat kemaksiatan. Terdapat kemaksiatan. Atau sesuatu yang menghantarkan orang pada maksiat. Seseorang yang doa itu menghantarkan seseorang itu kepada maksiat, Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyyatihi 'alaihi waqt ad-du'a fayakunu bimanzilatil qausi ar-rakhwi jiddan fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Atau hatinya lemah dalam berdoa itu, tidak serius dia berdoa. Hatinya lemah dalam berdoa, antara iya dan tidak. Keinginannya kuat, tetapi ragu dia. Ini bisa nggak didoakan atau tidak ya? Bisa Allah mewujudkan atau tidak? Atau dia tidak serius dalam berdoa. Wa adami iqbalihi 'ala Allah. Jadi dia tidak menghadapkan doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul serius. Betul-betul sebagaimana orang yang meminta, butuh kepada sesuatu. Ini asal berdoa saja pula dia kan? Ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah, tapi hatinya tidak hadir. Hatinya tidak hadir. Tidak serius dalam berdoa itu. Jadi Allah tidak perkenankan doanya. Wa adamu iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyyatihi. Ala waktu doa, ketika berdoa itu. Sambil mengantuk ya berdoa. Allahumma rzuqni, Allahumma hadini. Kan begitu kan? Tak serius dalam berdoa. Kadang-kadang tak tahu dia apa yang didoakannya. Orang dia menghafal doa. Ada misalnya perukunan, dihafalnya doanya. Tak tahu dia maknanya. Bagaimana hatinya hadir? Tak tahu dia apa yang dimintanya. Tak tahu dia apa yang diaminkannya, kan begitu. Jadi hati itu enggak hadir. Oleh sebab itulah maka doa itu tidak diterima oleh Allah. Itu dibandingkan ya, dibuat perumpamaan oleh Ibnu Qayyim, fayakunu bimanzilatil qausi ar-rakhwi jiddan. Sebagaimana panah, busur panah, kan begitu. Di sana ada sasarannya. Misalnya jarak 100 meter. Ya kan? Sasaran itu 100 meter. Dia ambil panah, tapi karetnya ini tak kencang. Ya kan? Dipanahkannya, jup, katanya begitu. Jadi enggak sampai. Jadi doanya itu tidak mengena pada sasaran. Seperti itu. Begitulah orang berdoa kalau enggak serius. Tidak betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hadir hatinya di dalam doa itu. Ya seperti itu. Kalau dia panahkan, ambil panah yang bagus, artinya ambil doa yang bagus dengan keadaan yang bagus, serius, dia lepas busur ini menuju sasarannya. Kena.
Tapi kalau pulaknya karetnya itu karet apa ya namanya itu ya? Lemah lah. Molor kalau bahasa kita kan begitu. Dia panahkan itu. Ya, cop, ya gitu. 50 meter lagi sasaran. Jadi nggak kena dia. Oleh sebab itulah semakin jauh sasaran semakin serius kita. Iya kan? Semakin serius. Seperti orang yang memanah, kata beliau. Fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Dia lemah. Makanya doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma li husulil mani' minal ijabah. Ini yang paling banyak kadang-kadang kita udah serius berdoa, doanya bagus kok. Iya kan? Bagus, doa yang disyariatkan. Bahkan dia menggunakan doa-doa ma'thurat. Iya. Dan dia sudah serius, dia sudah bangun tengah malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak perkenankan doanya. Kenapa? Karena ada mani'. Ada yang mencegah doa itu tidak diperkenankan Allah. Apa itu misalnya? Min aklil haram. Dia memakan makanan yang haram. Memakan makanan haram itu ada dua. Ada haram li'ainihi, ada haram karena zatnya yang dimakannya haram. Iya kan? Dia makan khinzir. Tahu khinzir Pak kan? Apa itu khinzir? Di sini ada B1, ada B2. Ini B2 lah itu ya. B2 itu. Itu khinzir itu. Makan bakso itu pula dia. Cemana rasanya kan begitu kan? Karena kita ini kan banyak jualnya itu kan. Cemana rasanya itu? Ayo cobanya. Itu pada zatnya, pada ainnya. Dia memakan makanan yang haram. Ada tidak? Bukan pada zatnya itu. Yaitu makan haram pada maknawi. Apa itu? Usahanya itu usaha yang haram. Usaha yang haram. Misalnya apa? Menipu. Iya kan? Mengompas orang. Tahu mengompas? Memalak namanya itu Pak ya. Memalak orangnya pula kerjanya. Iya. Udah itu markup-nya pula dibuatnya. Ada pula proyek. Ini proyek sosial pula itu. Di markup-nya. Iya kan? Seharusnya berapa kalkulasinya? 1 juta, dibilangnya 2,5 juta. Yang 1,5 lagi mana? Markup. Kan begitu. Itu dimakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak perkenankan doanya. Kenapa? Karena itu haram dimakan. Jadi ikhwah, bukan hanya apa namanya itu ya, benda itu yang haram doa kita ditolak oleh Allah, tidak. Tapi perbuatan kita yang haram itu pun menyebabkan doa kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzulmi, yaitu zalim, menzalimi orang. Ya, menzalimi orang. Jadi ketika dia memakan sesuatu yang itu hasil penzalimannya kepada orang, maka tidak Allah terima. Warainidz dzunub 'alal qulub. Apa itu namanya? Ada bercak-bercak dosa di dalam hatinya. Kan dosa itu kan nuktatun sauda, bintik-bintik hitam yang melekat pada diri kita. Ini penuh ini hatinya ini dengan dosa. Dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia bertaubat. Ini tak bertaubat. Iya kan? Jadi ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastila'il ghaflah was-sahwi wal-lahwi wa ghalabatiha 'alaiha. Demikian juga dia diliputi oleh kelalaian. Lalai yang dimaksud di sini baik pada doa itu sendiri, mau juga pada mentaati Allah. Berdoa memang berdoa dia serius, tapi dia enggak salat. Atau bolong-bolong salatnya. Atau dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar masih dilakukannya. Jadi dia melakukan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala menolak doanya itu. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu mesti yakin doa itu diistijabah Allah. Jangan ragu-ragu kita berdoa. Allah tu Malik, Allah tu Mudabbir, Allah tu Khaliq. Allah tu mencipta pemilik manusia, pemilik semesta ini.
Kalau kita meminta sesuatu misalnya, kepada siapa kita meminta? Kepada pemilik itu. Kalau tidak namanya kita mencuri. Kan begitu kan? Allah pemilik segala sesuatu yang kita minta ini semuanya adalah milik Allah. Maka kita yakin Allah pemiliknya. Wal mudabbir, Allah yang mengatur. 1000 orang yang menahan doa kita, yang keinginan kita untuk tidak diwujudkan, tapi kalau Allah mengatakan kun, maka dia fayakun. Jadi maka jadi. Walaupun 1000 orang yang menghalangi kita untuk mendapatkan misalnya satu jabatan posisi itu, tapi Allah mengatakan kun, selesai, fayakun. Maka akan terwujudlah apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka kita muqinuna bil ijabah, yakin kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha, ketahui kamulah bahwasanya Allah itu la yaqbalu du'aan, dia tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang abai dan lalai. Dari hati yang lalai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahadza da'an nafi'un mazilul lidda. Maka sesungguhnya ini adalah obat nafi', dia tercegah. Doa itu sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau menolak sesuatu yang tidak kita inginkan, maka dia tertolak. Jadi fahadza da'un, ini obat nafi'un mazilun nida. Ad-da'iyah. Jadi doa itu adalah obat yang bermanfaat untuk menyembuhkan kita dari penyakit itu. Penyakit apapun dia, penyakit psikologi, penyakit kejiwaan, ataupun penyakit-penyakit badan. Bagaimana logikanya surah Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan, kan begitu? Bagaimana? Ini bukan masalah logika, dia bukan musyahadah. Dia masalah ghaibiyah. Itu sebab-sebab yang bersifat ghaib. Makanya bukan pada ranah logika kita, tapi pada ranah keimanan. Bukti faktanya banyak dalam sejarah. Doa itu bisa menyembuhkan penyakit. Di antaranya sudah kita bahas tentang para sahabat Nabi SAW yang safar itu, lalu ada orang disengat kalajengking, lalu diruqyah oleh sahabat itu sembuh. Kan begitu, sembuh. Karena di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan kesembuhan itu adalah doa. Maka sangat baiklah kalau kita berdoa, kita juga kalau kita berobat, kita juga berdoa kepada Allah. Jangan gantungkan pada obat itu. Jangan gantungkan pada dokternya. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna ghaflatal qalbi an tabtulu quwwatahu. Tetapi ketika hati itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kekuatan doa itu. Padahal Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan, kata Allah. Apa mungkin Allah berdusta? Mustahil. Mustahil. Tapi kenapa doa sebahagian manusia tidak diperkenankan oleh Allah? Ini tadi hal yang 3 ini. Yang pertama, dia tidak serius berdoa. Dia berdoa berhubungan dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah doanya itu. Dan yang kedua, hatinya lalai. Ya, macam dia mau tapi tak serius berdoa, tak serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia berdoa harus langsung, kan begitu? Tak boleh begitu. Kita betul-betul menunjukkan keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi, banyaknya mani', banyak yang penghalang. Wa kadzalika aqlul harami yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Demikian juga memakan makanan yang haram itu menghilangkan kekuatan doa itu dan justru akan melemahkan doa. Walaupun Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku perkenankan, kata Allah, tapi karena ada makanan yang haram pada dirinya, maka doa itu tidak memiliki kekuatan. Doa itu lemah. Doa itu lemah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah, ya, radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita
Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu tayyib, Allah itu baik. Baik. La yaqbalu illa tayyiban, dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amarul mu'min bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman apa yang Allah perintahkan bagi para rasul. Apa yang diperintahkan Allah pada rasul? Bagi rasul-rasulnya itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Faqala, lalu Nabi pun membacakan ayat, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul-rasul Allah, kulu min tayyibat, kulu minat tayyibat, makan kamulah daripada yang baik-baik. At-tayyibat di situ ketika tidak diiringi dengan kata-kata al-halal, ya, biasanya halalan, tayyiban, kan begitu. Ketika tidak diiringi, masa at-tayyibat itu segalanya mencakup. Tayyib aininya, ainnya, zatnya tayyib. Tayyib menurut syariat, ya. Tayyib menurut syariat. Apa tayyib menurut syariat? Yang halal. Ya. Tayyib menurut zatnya, bukan racun yang kita makan itu, sesuatu yang berfaedah, bukan bangkai yang kita makan itu. Itu pada ainnya, pada zatnya, tapi juga pada hukmiyahnya, pada syar'iyahnya. Apa itu? Yang kita makan, walaupun yang kita makan itu adalah ayam yang disembelih, tapi karena ayam itu ayam curian, makanya haram. Maka Allah katakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makan kamulah dari yang baik-baik, yang halal dan bergizi. Wa'malu salihan, dan beramal salihlah kamu. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku, kata Allah, apapun yang kamu lakukan, aku tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bersembunyi. Ya, kita nggak bisa bersembunyi, Allah tahu. Wa qala, kemudian Nabi juga membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makan kamulah dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Makan kamu yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Summa dzakara, kemudian Nabi menyebutkan, ar-rajulu yutilus safara ash'atha aghbar yamuddu yadahu ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasahu haram, ghudhiya bil haram, fa anni yustajabu lidzalika. Kemudian Nabi sebutkan ada seorang laki-laki yang dia berjalan dalam safar yang panjang. Kalau orang musafir zaman dulu bukan macam musafir zaman kita sekarang. Berjalan di padang pasir, penuh debu, penuh kerikil, panas, haus, lapar, kan begitu? Kemudian rambutnya ini kusut, dipenuhi oleh debu, menunjukkan dia berjalan yang cukup panjang. Lalu yamuddu yadahu ila sama, dia pun diangkatnya tangannya ke langit. Ini juga menunjukkan sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa masalah, doa permohonan. Kecuali dalam salat, ya. Jadi sunnahkan mengangkat tangan. Yamuddu yadahu ila sama, angkat ke langit tangan. Ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya minum yang haram. Wa malbasahu haram, pakaiannya pakaian haram. Ghudhiya bil haram, kemudian makan dengan makanan yang haram. Lalu fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya mau diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istijabah artinya dijawab Allah, diperkenankan oleh Allah. Bagaimana Allah memperkenankan orang yang seperti ini doanya? Kenapa? Karena dia makanannya haram, pakaiannya yang haram, ya kan? Sarapan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana doanya itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistijabah oleh Allah. Kemudian
Imam Ahmad wa zakara Abdullah ibnul Imam Ahmad ya fi kitab az-zuhud li abihi. Jadi Abdullah ini anaknya Imam Ahmad, dia periwayat hadis musnad itu. Dia jelaskan dalam kitab az-zuhud, ini Imam Ahmad menjelaskan dalam kitab az-zuhud ya, asaba bani Israel bala. Allah telah menimpakan bala kepada Bani Israel. Fakharaju makhrajan, lalu mereka pun keluar. Mereka pun keluar. Ketika bala ditimpakan kepada mereka, mereka pun keluar. Fa'auhallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbarahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi mereka. Apa itu? Agar nabi menjelaskan hal ini kepada Bani Israel. Takhrujuna ila as-sa'idi bi abdani najasah wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima' wa mala'tum biha buyutakum minal haram al-ana hina ishtadda ghadabi 'alaikum wa lan tazdadu minni illa bu'da. Jadi ketika mereka keluar, diwahyukanlah kepada nabi mereka, dan nabi mereka mengatakan, kamu keluar ke tempat yang tinggi. Mereka cari tempat yang tinggi, mereka berdoa kepada Allah, tapi badan kamu bernajis. Artinya kamu dilumuri oleh makanan-makanan yang haram, pakaian-pakaian yang haram. Wa tarfa'una ilayya, lalu kamu mengangkat tangan kamu kepadaku, akufan qad safaktum biha ad-dima', padahal kamu telah tangan kamu itu telah menumpahkan darah. Tangan kamu itu telah menzalimi manusia, membunuh orang, menyakiti orang dan sebagainya. Lalu kamu angkat tangan kamu yang zalim itu ke langit, kata Allah. Wa mala'tum biha fi buyutikum minal haram. Rumah kamu penuhi dengan barang-barang yang haram. Kamu penuhi dengan barang-barang yang haram. Al-ana, sekarang, hina ishtadda ghadabi 'alaikum, ketika sudah memuncak kemarahanku kepada kamu, lalu kamu berdoa kepadaku, walan tazdadu minni illa bu'dan. Doa yang kamu lakukan itu tidak menambah sedikit pun kebaikan kepada kamu, tapi justru menjauhkan kamu dari Allah. Kalau masih itu mereka lakukan, mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti mereka berdoa kepada Allah, doanya itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi bagi Bani Israel. Oleh sebab itulah ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, makanya berdoa itu sendiri ya memang disyariatkan kepada kita. Tetapi bisa saja doa itu justru menjauhkan seseorang dari Allah ketika mereka tidak bertaubat dari apa yang mereka lakukan dalam kezaliman, makanan dan sebagainya. Tapi kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat dulu dalam taubat itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, an-nadamah, menyesal dia. Betul menyesal. Bukan nanti kalau berkumpul-kumpul katanya, aku dulu itu preman. Jangan diingat-ingatnya lagi itu, jangan dibangga-banggakan. Orang yang bertaubat dia tidak sebutkan lagi itu. Aku dulu, asalkan ada anak gadis orang, akulah yang mendekatinya, katanya begitu. Bangga dia. Kalau ada harta orang, aku akan mengambil. Itu dulu katanya. Dia bangga dia dengan itu. Itu bukan nadam. Karena masih apa? Karena masih dibanggakannya kemaksiatan. Orang yang bertaubat dia tidak banggakan kemaksiatannya. Dia tidak banggakan. Itu an-nadamah. Yang kedua, al-azmu. Dia berazam untuk tidak lagi melakukan itu. Betul-betul tidak dilakukan. At-tarkul wasail, tarkul wasail. Dia tinggalkan semua sarana-sarana yang menghantarkan dia pada dosa itu. Tapi kalau masih di situ dia belum bertaubat namanya. Iya kan? Kenapa? Man hauma haulal hima yushiku ayyaqa fi. Dia akan jatuh balik di situ. Orang yang bertaubat tinggalkannya. Jalan, tidak didekatinya. Dia taubat dari minuman khamar. Enggak lagi dekatinya teman-teman minum khamar itu. Enggak lagi datang dia
ke kedai-kedai yang menjual khamar itu. Kan begitu. Dia taubat dari riba. Dia tidak lagi berhubungan dengan riba. Kalau bisa dia keluar dari lembaga riba itu, keluar dia di situ. Keluar. Jangan manfaatkan lagi riba itu. Itu betul taubat kepada Allah SWT. Kenapa? Mesti at-tarku, meninggalkannya. Itu berhubungan dengan Allah. Iya kan? Kalau kita lakukan itu Allah terima taubat kita. Tapi berhubungan dengan manusia, kembalikan hak-hak mereka. Kembalikan hak mereka. Kalau ada hartanya kita ambil. Kalau kita betul bertaubat, kembalikan harta itu. Kembalikan harta itu kepada yang berhak menerima harta itu. Baru orang bertaubat namanya. Tapi kalau masih dimanfaatkannya, ini dulu hasil curian ini. Tapi masih dimanfaatkannya. Dia astagfirullah, nggak bisa. Karena ini hak orang, dikembalikan. Nggak tahu lagi Ustaz di mana orangnya. Jual itu. Jual, cari udah nggak dapat. Nah, berikan ke lembaga-lembaga sosial. Kalau memang nggak tahu, itu bukti taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ya astagfirullah, selesai, enggak. Karena itu memiliki hak manusia. Kalau kita pernah meninju orang, iya kan? Memukul orang, ya istihlal. Minta ampun kepada Allah, minta izin kepadanya. Ya, minta izin kepadanya. Dan demikianlah semuanya. Makanya ini para koruptor kalau dia korupsi payah membaca obat dia kan. Dipulangkannya ke negara, begini dia kan. Macam mana caranya? Nah, itu tadi. Kembalikan. Ya. Kembalikan kepada hal-hal yang bersifat sosialitas ya. Baik ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tidak bisa kita lakukan. Tidak ada syariat yang Allah syariatkan kepada kita sesuatu itu kalau kita tidak mungkin melakukan. Mungkin. Disinilah Allah menguji kita tentang keseriusan kita. Ya. Keseriusan kita. Dan di antara bukti keseriusan itu adalah kita mengikuti syarat-syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama. Apa syarat-syarat taubat tadi? Kita penuhi semua syarat-syarat itu. Kalau tidak kita merasa pede, udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya yang kita lakukan itu justru menjauhkan kita dari Allah. Bagaimana pula yang dia bawa untuk berdoa pakaian haram. Darah yang mengalir tubuhnya darah yang haram dan seterusnya. Dan kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Kemudian ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah habis waktu Pak ya? Udah habis ya? Berapa menit? 5 menit ya. Jadi baik, nanti tanggung ini ada satu bab lagi tentang fadlul doa, keutamaan doa. Nantilah kita bahas lagi ya berikutnya. Ini aja pun kalau bisa kita amalkan luar biasa ini. Yang 3 ini ya. Ini luar biasa sekali ini kalau bisa kita amalkan ini ya. Jadi kalau berdoa itu serius, menangis, betul-betul minta sama Allah. Dan yang kedua itu tadi ya, jangan pula doa kita doa yang diharamkan pula. Doa untuk memutus silaturahim. Iya kan? Jangan doa-doa seperti itu. Ya hancurkan kaum muslimin katanya kan begitu. Jangan doa-doa seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita berusahalah. Masa lalulah itu. Tapi masa depan kita jauh lebih cerah. Buktinya Allah masih memberikan kesempatan usia bagi kita. Menunjukkan apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Kalau Allah benci, memurka kepada kita, udah Allah cabut nyawa kita itu enggak sebelum bertaubat. Tapi masih Allah kasih bagi kita usia itu. Agar apa? Diberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat. Ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang pernah sakit keras. Ya. Ada yang sakit keras. Kalau kita sakit keras itu, kita merasa kita sudah dekatlah begitu ya. Walaupun mungkin belakangan sembuh, apalah yang kita rasakan di situ? Kekhawatiran tentang apa? Kekhawatiran tentang menzolimi orang lain. Kekhawatiran tentang harta. Kekhawatiran tentang apa lagi? Selain dosa-dosa itu, menzolimi orang lain, hutang-hutang kita. Itulah yang paling takut kita. Kenapa? Kalau dosa-dosa yang lain kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
diampunkan oleh Allah. Tapi dosa menzalimi orang, dosa menipu orang dan sebagainya, itulah yang payah sekali bertaubat. Payah sekali bertaubat. Baik, mungkin ya, silakan Pak kalau ada bertanya. Tidak ada Pak, ya memang ini mau diamalkan aja ini memang. Iya kan? Mengamalkannya memang luar biasa ini ya, luar biasa. Ibnu Qayyim menasihati kita. Jadi jangan salahkan ya doa itu sendiri ya. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah buka wadah itu. Orang berdoa seperti itu, Allah buka. Lalu kita tuangkan air masuk ke dalam, tapi kita tutup. Kita tuang air, tapi kita tutup wadah itu. Maka tak masuk air itu. Itulah dosa-dosa kita tadi. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala siap untuk mengistijabah doa-doa kita, doa-doa manusia. Tapi karena kita sendiri yang menutupnya, ada mani' namanya, ada yang mencegahnya, maka doa itu pun tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau memang ada hal yang lain, ya, kita merasa doa kita tidak diistijabah Allah, padahal sebenarnya sudah diperkenankan Allah, tapi tak sadar kita. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas. Dalam riwayat Muslim, doa orang yang beriman itu ada 3. Ya kan, yang pertama dita'jil oleh Allah, disegerakan Allah diistijabahnya doa itu. Kita berdoa macam orang Melayu mengatakan macam kunyit sama kapur, langsung merah. Kan begitu? Walaupun ini apa namanya ini ya, memiliki tradisi-tradisi yang khurafat ya. Yang saya maksudkan bukan mentradisikannya itu. Jadi kalau kita buat kunyit sama kapur itu merah dia langsung. Kan begitu kan? Ada orang berdoa langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'jil. Yang kedua, ada bala yang mau jatuh sama kita, yang mau menimpa kita. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Lalu doa itulah yang berperang melawan bala yang akan turun itu. Itulah yang menghantam bala itu, ditukarkan oleh Allah doa kita dengan bala itu. Akhirnya tak ditimpa bala kita, tak ditimpa oleh musibah kita. Dan yang ketiga, Allah simpan menjadi khazanah bagi kita di akhirat. Allah simpan di akhirat nanti. Barulah di akhirat kita mendapatkan balasan atau istijabah dari doa itu. Jadi Allah berikanlah karunia. Oleh sebab itulah jangan takut berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini bisa saja nanti menjadi khazanah yang Allah simpan di akhirat untuk kita. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Oh ya, tadi ada Pak Nazir ya tentang masalah Sya'ban ya. Sya'ban bukan bulan haram. Bulan haram itu Rajab ya. Sya'ban tidak. Tetapi di bulan Sya'ban ini Nabi kita SAW banyak berpuasa. Ya, di bulan Sya'ban ini diangkat nanti pada nisfu Sya'ban itu, di bulan Sya'ban inilah amal-amal kita. Ya, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, kata Nabi SAW. Ghafil manusia di sini. Kenapa? Karena dia di antara 2 bulan yang luar biasa, yaitu bulan Rajab, bulan haram, kemudian bulan Ramadan. Jadi di antaranya itu Sya'ban. Jadi banyak orang melupakan Sya'ban. Oleh sebab itulah maka ketika manusia telah melupakan satu amal itu, lalu kita menghidupkan satu amal yang sunnah itu, maka pahalanya jauh lebih besar. Ya. Ketika manusia sudah melupakan sunnah misalnya, kita mengamalkan satu sunnah yang sudah dilupakan manusia, itu pahalanya jauh lebih besar dari amal-amal yang masih diamalkan oleh banyak manusia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.